Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngobrol santai. Ngobrol santai kali ini kami akan berbincang-bincang tentang PSM Makassar dan segala potensinya dan sejarahnya seperti apa. Nah, pengen tahu seperti apa? Kita saksikan bersama. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini yang saya tanyakan itu sejarah PSM Makassar, Cuk. Sejarah PSM Makassar itu gimana dulunya? Kok bisa masuk tim tertua ya dulu ini sepertinya? PSM Makassar ini tim yang paling bersejarah di sepak bola Indonesia. Ini tim tertua di Asia nomor 5 ya. Tim tertua di Indonesia ya. Berdiri sejak tahun 1915 ya. Nah, nanti tim tertua kelima di Asia ini kita akan bahas di lain waktu, di video kita lain waktu. Nah, terus gimana, Cuk, sejarah PSM ini gimana lagi? Tim PSM Makassar ini luar biasa. Mereka itu sampai hari ini tidak pernah degradasi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Wih, tidak pernah degradasi. Berarti keren ini. Saya tanya lagi, ini pernah juara berapa kali PSM ini selama ini? Coba tolong disebutkan aja, simpelnya aja. Kalau di era perserikatan ini PSM pernah juara sebanyak 5 kali. Kalau di Liga Indonesia itu 1 kali tahun 2000. Kala itu PSM berhadapan dengan Persija di Stadion Gelora Bung Karno dan saat itu PSM juara. Oh, masih Liga Mandiri ya dulu. Nah, terus soal investor baru PSM ini, ya bukan baru sih, ini udah lama investornya. Ini gimana, Cuk, tanggapanmu? Atau prospeknya gimana? Semenjak PSM Makassar ini di take over oleh Bosowa, wah, peningkatannya luar biasa ini. Banyak pemain bintang Indonesia, bahkan pemain asing yang berkualitas didatangkan di Makassar. Wah, pemain muda, pemain bintang. Nah, ini siapa aja, Cuk? Atau mungkin pendidikan usia mudanya ini bagus PSM? Siapa aja? Tolong disebutin yang bersinar aja. Kalau pemain asing yang berkualitas menurut saya itu William Pluim. Kalau dari segi akademi itu dulu ada ya, PSM Makassar itu pernah membentuk Praligina Makassar. Produk akademinya bahkan sampai tembus tim nasional Indonesia seperti Samsul Bahri Khairuddin, M. Rahmat, Zulkifli Syukur, Jayus Mantriasdi. Wah, keren nih semuanya ini. Loh, Zulkifli Syukur itu jebolan PSM muda ya berarti? Baru tahu saya. Terus lanjut, kita bahas potensi kota Makassar ini. Kota yang mencakup se-Sulawesi ini seharusnya potensinya sangat besar. Ini gimana, Cuk, menurutmu, pandanganmu? Jangankan kok Sulawesi, bahkan kota Makassar ini merupakan sebuah pondasi ekonomi di Indonesia Timur ya ini ya. Kota terbesar di Indonesia Timur ya. Selain Jayapura dan Manado ya. Terbesar sih Makassar menurut saya ya. Dengan memiliki kota yang paling potensial, pusat ekonomi, pondasi ekonomi, wah, luar biasa nih PSM Makassar memiliki anugerah yang luar biasa menurut saya. Wah, berarti ini sangat potensi sekali ya kotanya. Untuk menjadi tim besar ini bukan cuman mimpi berarti ya. Kalau dari segi infrastruktur di Makassar ini sudah memenuhi syarat apa belum? Sangat memenuhi syarat dari segi infrastruktur kota. Di situ ada bandara internasional, pelabuhan internasional, tata kota, bahkan pusat komersil, segala sesuatu ada di Makassar. Oh ya, berarti sudah komplit ini. Oke, ini Makassar ini kurangnya satu. Kita tanyakan lagi ini soal stadion baru ini. Makassar kan stadionnya yang lama ini agak lumayan kurang bagus ya. Nah, ini soal stadion baru ini menurutmu, pandanganmu harus seperti apa, Cuk? Harus gimana? Kalau yang dipakai PSM sekarang itu kan Stadion Mata Angin ya. Ya memang stadion ini legendaris sekali loh, saksi bisu, saksi sejarah untuk PSM Makassar. Tapi kan sangat tua sekali ini stadion, udah perlu direnovasi, perlu dimodernisasi. Nah, apa ya, sekarang stadion di Pulau Jawa saja sudah sangat bagus-bagus kok. Di sana masih pakai stadion kayak begitu. Ya mungkin seharusnya dibangun lebih bagus lagi lah, seperti pulau-pulau Jawa, agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, masa kalah sama Kalimantan? Kalimantan sudah membangun beberapa stadion loh. Ini bahkan mau membangun lagi katanya. Nah,
harusnya dibangun lagi. Nah, kalau dari Makassar ini katanya juga kemarin mau bangun lagi. Ini gimana Cuk pendapatmu? Dulu sih sebenarnya udah ada pembangunan Stadion Barombong, tapi sayang sekali stadion ini akhirnya terbengkalai ya. Belum selesai saja udah terbengkalai ya. Terus Gubernur Makassar ini, Pemprov Makassar ini akan merevitalisasi Stadion Mato Angin menjadi berkonsep internasional. Nah, kalau berkonsep internasional ini seharusnya make lintasan atletik apa tidak Cuk pendapatmu? Ini gimana? Kalau memakai lintasan atletik gimana? Kalau tidak itu solusinya nanti gimana? Kalau menurut saya sih nggak usah pakai lintasan atletik ya. Ya stadion modern di luar negeri, di Inggris, di Eropa itu kebanyakan non atletik. Nah untuk dalam arti untuk cabur lain ya, misalnya stadion itu kan biasanya di satu kota itu punya atletik dan non atletik. Nah kalau stadion atletik bisa pakai Barombong aja lah ya. Stadion Mato Angin ini hanya luas ya menurut saya ya. Tapi kan di belakang gawang, pas luasnya itu yang saya lihat di map itu kan bagian barat, tribun barat ya, itu masih luas area parkir, tapi untuk belakang gawang kan agak sempit ya. Nah, mending saya dibuat non atletik saja, dipotong lintasan atletik, dibangun tribun di pas atletik itu. Oh iya, biar besar seperti Maguwo ya berarti ini ya. Tanpa atletik. Kalau di luar negeri mirip siapa Cok? Kalau desainnya biasanya biar bisa mirip. Untuk saran saya itu Stadion Makassar itu mencontoh saja Stadion Slavia Praha di negara Ceko. Itu keren itu menurut saya. Non atletik ya, tribunnya satu aja nggak apa-apa kayak Maguwo, tapi nanti single seat merah ditulis PSM Makassar ya. Nanti stadionnya mereknya ya Bosowa Group. Wah keren ini ya. Kalau stadionnya mereknya udah Bosowa Group berarti sudah bekerja sama dengan investornya. No ini ya toh. Nah, terus prospek kedepannya buat PSM ini gimana Cuk? Intinya kan di stadionnya setelah nanti Mato Angin direnovasi menjadi stadion modern dengan supporter yang luar biasa, dengan potensi kota yang megah di Indonesia Timur, dengan sejarah panjangnya PSM. Wah ini luar biasa nih. Ini menurut saya PSM Makassar akan menjadi klub sepak bola pondasi sepak bola Indonesia Timur. Ya, agar bisa terwujud seperti itu ya ini perlu apa ya, campur tangannya pemerintahan juga dari sana. Masa iya kalah sama Kalimantan? Kalimantan aja udah bikin stadion megah-megah, mau bikin lagi. Masa iya di kota Makassar timnya ini Liga 1 sudah sejak lama stadionnya seperti ini terus? Apa ya, nggak malu lah ibaratnya. Seharusnya ya segeralah dibangun biar apa ya, sepak bola ini kan hiburan untuk masyarakat kalangan atas maupun kalangan bawah. Nah kan bisa untuk sekelas pekerja ataupun kelas-kelas lainnya bisa untuk hiburan ya. Seharusnya segeralah dibangun stadion ini agar masyarakat itu ya seneng terhadap apa ya, pemerintahan kota sana. Nah, terus saran-saran untuk klub dan supporter ini gimana Cuk menurutmu? Kalau untuk saran klub itu ditingkatkan lagi lah dalam arti pengelolaan, mulai dari training ground. Kalau training ground ini memang pihak PSM sendiri ya menurut saya. Training ground, sektor itu memang PSM sendiri. Museum, ada museum dengan sejarah panjang PSM itu dibuat museum keren ya. Pariwisata untuk PSM. Nanti sambil menunggu renovasi jadi dari Pemprov Sulawesi Selatan. Nah kalau saran-saran untuk supporter dari saya itu nanti kalau stadionnya udah jadi itu ya konsisten lah, apa ya, memenuhi stadion, membantu klub lah setidaknya kalau datang di stadion itu. Yang kedua itu ya segera nuntut ke pemerintahnya biar dibikin cepat stadionnya, cepat jadi. Masa iya kalah sama Manahan dulu aja 1 tahun bisa jadi. Seharusnya ini juga bisa lebih cepat nantinya. Nah agar lebih bisa cepat digunakan. Nah seperti itu dulu video bacotan kami tentang PSM Makassar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.